Mbak Nur sayang, aku mau cerita ya. Jadi beberapa waktu lalu ada pasienku yang meninggal karena kanker serviks, kanker mulut rahim. Ya. Pasien itu waktu datang sudah aku diagnosis stadium 2B. Ya. Artinya stadium 2B ini masih bisa dilakukan pengobatan dengan komprehensif, yaitu dengan kemoradiasi. Radiasi atau disinar ditambah nanti kemoterapi. Pasiennya harus dirujuk dong ke kota yang terdekat dari Fakfak, yang mana ini rumah sakit tipe A yang punya tim onkologi, ginekologi, dan tim radiointervensi untuk bisa melakukan penanganan dari mulai melakukan diagnosisnya, dari mulai pemeriksaannya, dari mulai nanti tindakannya radiasi atau sinar dan kemoterapi lengkap semuanya, dan di cover BPJS. Nah, tapi ternyata Mbak Nur tahu apa yang dilakukan sama pasiennya. Pasiennya malah milih untuk pengobatan tradisional. Pengobatan tradisional dari kampung ke kampung sampai ke kota ya. Jadi dari mulai awal diagnosisnya stadium 2B itu tahun lalu. Setahun lebih dia muter-muter dan datang lagi dalam kondisi yang sangat buruk ya. Sampai sudah stadium 4 ya. Dari mulai sudah ada BAB berdarah, sesak nafas. Kita lakukan foto torak atau foto ronsen, juga sudah ada lesi-lesi atau nodul-nodul yang tumbuh di paru-parunya. Nah, yang saya mau tanyain, Mbak Nur sering nggak denger masalah kanker serviks ini? Atau kanker mulut rahim? Atau kanker leher rahim? Nggak pernah? Jadi belum pernah tahu. Artinya masih banyak orang-orang yang nggak tahu tentang kanker serviks ini, ya, atau kanker mulut rahim. Yang mana pada perempuan, ya, kanker serviks ini menjadi penyebab kematian nomor 2 setelah kanker payudara. Ya, dan dalam 1 jam 2 perempuan tuh meninggal di Indonesia karena kanker serviks. Besar nggak? Berarti dalam 1 hari 24 jam ada 50 perempuan yang meninggal karena kanker serviks. Bahaya nggak menurut Mbak Nur? Bahaya. Nah, sangat bahaya. Jadi sebenarnya Mbak Nur sebagai salah satu pimpinan klinik servis di RSUD Fakfak ini ya, harus memberikan berita ini pada teman-temanmu. Ya. Yang pertama, apa yang harus dilakukan? Sebenarnya kita harus tahu apa sih penyebab kanker serviks atau kanker mulut rahim ini. Penyebabnya apa Mbak Nur? Tahu nggak? Karena mungkin ada virus. Pinter, tepuk tangan yang luar biasa, hebat. Seorang Mbak Nur yang hidupnya setiap hari melakukan cleaning service ya di ruang operasi RSUD Fakfak bisa menjawab penyebabnya adalah virus. Virus loh penyebabnya, ya kan? Virus apa itu? HPV, Human Papilloma Virus, tipe 16 dan 18. Hebat loh Mbak Nur, selalu tahu. Nanti kita belajar bersama ya di sini ya. Boleh. Nah, ini harus di-sharing sama teman-temanmu semua. Semua CS di sini harus tahu, ya. Nah, penyebabnya itu adalah infeksi lama yang terus-menerus dari paparan virus HPV. Artinya nggak ada seorang manusia yang kena virus HPV sekarang terus besok kena kanker serviks. Butuh waktu yang sangat lama, bisa 3-17 tahun dari mulut rahim yang normal menuju ke tidak normal. Jadi prosesnya nggak langsung tiba-tiba kanker mulut rahim. Dari sel normal, pre-cancer atau nggak normal, baru kanker mulut rahim. Itu butuh waktu 3-17 tahun, jadi sangat lama dan bisa dicegah. Kanker pada perempuan yang sangat amat bisa dideteksi dini adalah kanker serviks. Pertama, apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan oleh semua perempuan mulai umur 9 tahun ya, sampai umur 55 tahun bahkan bisa, adalah vaksin HPV. Itu adalah pencegahan primer. Artinya pencegahan utama. Vaksin HPV bisa diberikan pada perempuan yang sudah berhubungan seks, yang belum berhubungan seks, anak-anak pun bisa, nggak ada masalah, ya. Tapi memang di Indonesia programnya yang gratis hanya untuk anak-anak 9-12 tahun. Kalau setelah itu bayar, variasi bayarnya. Ada yang 3 juta, 5 juta, tergantung berapa tipe virus yang kita pakai untuk vaksin HPV itu. Tapi perlindungannya seumur hidup. Cukup diberikan sekali 3 kali dosis, udah seumur hidup, nggak usah diulang lagi. Dan yang kedua adalah deteksi dini dengan langsung, atau misalkan IVA test atau pap smear. IVA test itu bisa dilakukan di puskesmas, gratis di semua puskesmas di Fakfak dari Indonesia. Untuk Mbak Nur spesial, karena Mbak Nur adalah perempuan yang sudah bersuami ya, dan teman-temannya juga yang sudah bersuami, bilang sama perempuan itu, kalau bisa please tolong ya, dimohon dengan sangat, kumpulkan uang untuk vaksin HPV. Tapi kalau nggak bisa vaksin HPV, ya sudah minimal tiap tahun rutin melakukan IVA test. IVA test itu sangat mudah dilakukan di puskesmas manapun bisa. Mbak Nur tinggal datang ke puskesmas terdekat, bilang saya disuruh dokter Amira mau IVA test, ya. Nanti Mbak Nur nanti akan mulut rahimnya dioleskan cairan asam asetat ya,
Nanti kelihatan kalau ada bercak-bercak putih artinya IVA-tesnya positif, artinya ada perubahan jaringan dari normal ke tidak normal atau prakanker, bukan kanker, tapi perubahan jaringan. Ketika berubah harus diobati. Diobati, akhirnya diobati supaya tidak jadi kanker. Paham ya? Nah, kalau pasien saya nasibnya gimana? Akhirnya setelah muter-muter setahun lebih tradisional datang sudah stadium 4. Seandainya dulu pada saat 2B dia mau nurut, ya kan? Dia masih punya prognosis atau harapan kesembuhan yang cukup untuk dilakukannya kemoradiasi, sinar dan kemoterapi sampai beres, dievaluasi akan lebih baik dibanding sekarang datang dan akhirnya meninggal dunia. Memang masalah meninggal, masalah hidup itu masalah Allah. Tapi sebagai manusia yang memiliki iman, kita harus berusaha sampai tidak ada penghabisan. Oke? Oke. Jangan lupa kasih tahu teman-teman Mbak Nur ya. Dan jangan lupa kasih salam untuk teman-teman di Wakatobi juga. Karena kalau kata Wakatobi kan, oke, bebas kanker serviks untuk Indonesia 2030. Insya Allah 2024 lebih baik. Yuk kita bersama-sama perangi kanker serviks di Indonesia. Dah, Dr. Amira, Mbak Nur, love you all.